Hai Besti, aku lagi ada di Tokoname. Ini tuh kota yang berada di prefektur Aichi, di kota kecil di Jepang yang menyimpan pesona banyak banget, terutama keramiknya. Nah, aku tuh berangkat dari Nagoya dan aku sampai di Tokoname Station. Nah, nanti setelah kalian sampai, kalian langsung aja pilih West Exit untuk menuju keluar ya. Jadi, ini kota ini tuh dikenal sebagai salah satu dari 6 tungku kuno Jepang, Rokoyo, tempat lahirnya keramik Tokoname-yaki yang telah diproduksi selama ratusan tahun. Nah, di sini juga terkenal banget sama patung kucing raksasa di Tokoname, yaitu Tokonyang. Jadi seekor maneki neko raksasa yang tampak lucu banget. Nah, sebelum kalian berjalan-jalan, kalian jangan lupa cek di mapnya. Ini dia mapnya. Jadi di sini kalian bisa langsung cek, namanya tuh Pottery Footpath. Nah, di sini tuh kalian bisa cek jalur ini tuh kayak jalur wisata jalan kaki di kawasan tua Tokoname yang dirancang untuk mengenalkan sejarah keramik Tokoname-yaki, kehidupan para pengrajin tembikar, serta warisan industri keramik ratusan tahun. Oke, setelah kalian cek rutenya, langsung aja kalian jalan. Nah, ini tuh khas banget. Jadi nanti kalian tuh akan langsung mengenali jalan-jalannya kalau kalian lewat. Nah, ini ada Neko Street. Jadi di situ benar-benar banyak keramik yang berbentuk kucing atau neko dalam bahasa Jepang. Nih, sepanjang jalan. Jadi ini tuh benar-benar estetik banget dan banyak banget wisatawan yang emang foto di sini. Nah, di sini juga ada nih. Jadi di dinding-dindingnya kalian lihat kan ada patung kucing dengan berbagai pose yang lucu banget. Nih, kayak ini. Terus juga ini ada tuh kayak lucu-lucu banget dan unik-unik banget. Inilah yang kayak ciri khasnya dari Tokoname tuh. Jadi sepanjang jalan tuh kalian akan nemuin patung ini. Jadi kalian gak akan bosen karena patung itu benar-benar berbeda-beda. Tuh ada yang seperti ini, ada yang seperti ini bentuknya. Jadi kalian gak akan bosen. Jadi langsung aja kita jalan, menelusuri jalan ini untuk menuju ke streetnya. Oke, langsung aja kita jalan ya. Oke, nanti di penghujung jalan kalian juga akan nemuin namanya nih di sini untuk nama street ini. Nah, jadi untuk kota ini tuh jadi kita tuh bisa banyak banget lihat contoh-contoh keramik. Terus kalian juga bisa lihat banyak petunjuk. Nih, seperti yang kalian lihat. Jadi dari teko tanah liat berwarna merah kecoklatan hingga jalur kota yang dihiasi patung seperti yang tadi aku bilang, maneki neko. Tokoname ini menawarkan pengalaman yang tenang namun kaya akan makna nih. Tak hanya soal keramik, Tokoname juga menghadirkan suasana kota pelabuhan yang autentik, jalannya sempit dengan dinding tembikar, serta jejak kehidupan masyarakat lokal yang masih dijaga banget. Jadi di sepanjang jalan itu kalian akan nemuin kayak map, jadi kalian tuh gak akan kesasar. Pertama tuh aku bakal cari patung kucing raksasa itu, Tokonyang. Nah, udah ada tulisannya nih, Detour Tokonyang. Jadi ini tuh kayak langsung ke kanan panahnya, itu adalah ikon kucing raksasa yang tadi aku bilang, spot populer banget. Jadi kalau kalian kesini langsung kalian cari ini dulu. Jadi kalian harus foto di sini untuk menandakan kalian tuh udah ke Tokoname. Tinggal aku ikutin aja jalannya. Nah, sekarang kita udah sampai di Tokonyan. Nah, ini dia nih, icon yang cute banget. Jadi ini adalah patung kepala maneki neko raksasa yang mengintip dari balik tembok di Tokoname Pottery Footpath di prefektur Aichi. Dia tuh bukan kucing biasa tapi maskot resmi kota Tokoname. Kenapa Tokonyang ada di Tokoname? Ini tuh kayak pusat maneki neko Jepang. Jadi Tokoname juga salah satu sentra dari produksi maneki neko terbesar di Jepang. Kota keramik dengan sejarah sejak abad ke-12, sebagian dari 6 tungku kuno Jepang. Karena itu kucing keberuntungan adalah simbol paling tepat untuk mewakili identitas kota. Untuk menghidupkan kawasan ini, sebelum tokonya dibuat, Pottery Footpath juga sudah bersejarah, tapi belum punya landmark modern yang kuat. Makanya ini dibuat, jadi berfungsi sebagai penanda awal akhir rute, titik wajib foto sama daya tarik generasi muda untuk wisatawan internasional. Nah, ini juga ada mapnya. Jadi aku akan langsung ke destinasi selanjutnya. Jadi di sini tuh kalian tuh nggak akan bosen. Nah, selanjutnya tuh aku nah di sini kan yang terkenal adalah keramik. Ini ada Flora. Jadi ini nama tokonya Flora. Ini tuh kayak berbagai keramik ada dijual di sini. Jadi aku bakal explore.
Oke, jadi aku udah sampai di dalamnya. Ini menjual banyak banget keramik-keramik dari khas Tokoname. Jadi ini tuh sejarahnya itu berawal dari 1000 tahun lalu, menjadikan kota ini salah satu pusat keramik tertua. Tokoname dikenal juga sebagai bagian dari Rokkoyo yang tadi aku bilang 6 tugu kuno Jepang. Bersama Seto, Shigaraki, Echizen, Tambang, dan Wizen. Tradisi ini mulai berkembang pada periode Heian, abad 9-12 ketika masyarakat setempat memanfaatkan tanah liat berkualitas tinggi dari pesisir Aichi. Pada awalnya keramik Tokoname itu buat diproduksi sehari-hari, seperti tempayan besar, guci, penyimpanan air. Ciri khasnya itu kayak warna coklat, alami tanpa glasir yang dihasilkan dari proses pembakaran bersuhu tinggi. Dan kandungan besi dalam tanah liatnya. Selain tadi ada yang tadi aku masukin, ini juga ada yang lain. Toko-tokonya di banyak banget, toko-tokonya kalian tinggal cek-cek aja. Jadi memang nggak cuma satu tempat aja. Terus aku nemu sesuatu yang unik nih. Ini adalah tungku bersejarah. Jadi berdasarkan yang tadi aku baca nih, nah ini tulisannya itu dibangun pada tahun Showa 33 1958. Tungku ini digunakan untuk membakar botol sake, cuka, saus yang ditunjukkan untuk produsen, termasuk botol soju serta botol bermuat lebar untuk acar. Jadi mulai tahun Showa 38 1963, tungku ini digunakan untuk membakar pipa keramik tebal untuk saluran air bawah tanah umum. Namun penggunaannya dihentikan pada tahun 1972. Jadi udah berhenti ya, udah nggak digunakan lagi. Sekarang aku mau lunch dulu di salah satu toko atau restoran yang khas banget. Nah, jadi namanya Tokoname ya. Ini alamatnya, langsung aja kalian search. Dia tuh kayak menjual makanan khas. Jadi kalau di sini tuh terkenal banget sama olahan daun perila. Kalau kalian cek nanti di Google daunnya, jadi memang dia tuh punya menu yang daun perila gitu. Jadi aku pengen coba. Nah, ini dia. Di daun perila, nih di atasnya yang hijau-hijau ini, terus di bawahnya tuh kayak ada sashimi. Ini daun perilanya, ada sashimi, terus juga kalian akan dikasih nori juga, sama kayak rebusan gitu deh. Tuh yang ada di situ. Sama itu ocha. Nah ini, jadi aku mau nikmatin lasnya dulu ya. Oke, jadi aku mau makan dulu. Nah setelah makan, aku lanjutin perjalanan aku menyusuri jalan-jalan kecil untuk menuju ke tempat selanjutnya. Nah ini dia, jadi langsung aja cek-cek mapnya ya. Jadi kalian tuh gak akan kesasar karena emang bener-bener terbantu banget di setiap sudut. Dan di setiap sudut tuh memang bener-bener estetik banget dan penuh dengan keramik nih, seperti yang kalian lihat di kanan dan kiri aku. Tokoname Pottery Pet. Nih, jadi kalian banyak banget spot foto kalau yang suka foto-foto dan pecinta keramik. Nah ini khas dari Tokoname. Jadi kalian bisa jalan-jalan sambil kalian bisa foto-foto, atau kalian pengen video bisa. Oke, aku bakal lanjutin perjalanan ke tempat selanjutnya. Ini aku udah cek mapnya, kira-kira aku bakal kemana dan bisa tebak. Jadi aku bakal ke salah satu rumah bersejarah yang ada di sini. Nah ini ada penjelasannya nih kalau kalian lihat nih. Jadi aku mau ke rumah namanya Takita House, tuh ke kiri ya. Jadi kita langsung turun aja nih ke sini. Jadi rumahnya ada di sebelah kanan dan itu free ya. Cuma memang ada beberapa tempat yang bayar, tapi untuk masuknya kalian free. Untuk jam bukanya itu nanti kalian bisa datang di jam 9.30 pagi sampai jam 16.30 sore. Nih. Jadi ini rumah apa sih? Pasti kalian penasaran kan? Ini itu adalah rumah tinggal sekaligus tempat usaha milik keluarga Takita, salah satu keluarga pedagang penting dalam sejarah industri keramik Tokoname. Jadi rumah ini tuh diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-19, akhir 19 sampai awal abad ke-20-an lah. Jadi ini tuh kayak berperan sebagai pedagang pengiriman atau shipping dealer yang menghubungkan para pengrajin keramik Tokoname dengan pasar yang lebih luas. Nah ini bagian-bagian yang ada di rumahnya itu kayaknya untuk kayak kamar mandinya deh, untuk ambil air gitu. Ada sumur gitu tadi aku lihat. Terus ini juga ada ruangan lagi di sebelah kanan aku. Ini tuh diperuntukkan untuk kayak dozo namanya, gudang tanah. Jadi kayak tempat-tempat menyimpan barang berharga dari keluarga Takita tuh ditaruh di sini nanti. Oke, kita langsung explore lagi ya. Nih kita akan masuk ke bagian dalam. Di benar-benar rumahnya itu dijaga banget. Makanya kita masih bisa lihat rumah dengan versi aslinya karena mereka sangat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah ini. Di rumah ini ada lantai 2, nanti kita explore lantai 2-nya ya. Sekarang kita explore lantai 1 dulu.
Oke, ini bagian dalam rumahnya tuh kayak gini. Terus kita explore lagi ke dalam. Nah, ini kayaknya pakaian-pakaian yang masih disimpan tuh. Nah, jadi ini tuh kayak keluarga kita itu dari usaha pelayaran. Jadi kayak penjelasannya gitu. Nanti kalian cek aja kalau kalian tahu lebih detail. Nah, kalau ini sejarah pelayaran di wilayah Warina Nagoya sekarang sama Tsunaribune. Ini penjelasan tentang pelayaran laut dan pengangkutan muatan. Jadi kalau kalian pengen tahu detail langsung aja di pause dan kalian translate aja ya. Jadi untuk rumah ini tuh berperan sebagai yang tadi aku bilang untuk shipping dealer yang menghubungkan para pengrajin tokoname dengan pasar yang lebih luas. Ini mereka menangani penyimpanan, distribusi, pengiriman produk keramik seperti pipa tanah liat, botol keramik, dan peralatan rumah tangga ke berbagai wilayah di Jepang melalui jalur laut dan darat. Peran ini menjadikan rumah kita tidak hanya sebagai hunian, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi logistik keramik. Selanjutnya ini adalah mujinto. Jadi ini adalah alat penerangan yang menggunakan minyak biji rapa dan digunakan sejak akhir zaman Edo hingga pertengahan era Meiji. Lampu ini memiliki tampilan yang indah dan konstruksi persisi yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Diperkirakan hanya tersedia 100 unit di seluruh Jepang. Jadi milik keluarga kita ini merupakan benda yang sangat berharga karena masih dapat digunakan hingga sekarang tanpa mesin atau pompa modern. Gimana, menarik banget kan? Nah, ini aja ada penjelasan lebih lengkapnya. Nanti kalian langsung aja di screenshot dan kalian translate. Oke, kita akan explore lagi di bagian-bagian lain dari rumah ini. Ini aku agak penasaran nih sama lantai 2-nya. Jadi coba kita lihat di lantai 2-nya ya. Oke, kita akan coba naik. Jadi hati-hati ya, tangganya memang agak curam, jadi kalau kalian mau naik. Oke, jadi ini dia lantai 2-nya. Wah, pemandangannya bagus banget nih dari atas. Jadi memang ikonik untuk berfoto dari lantai 2, juga banyak banget orang yang foto dari lantai 2. Di sini tuh adanya galeri gitu. Tuh, ada foto-foto bersejarah gitu. Tuh, ini view-nya dari lantai 2. Oke, bagus banget kan? Ini juga ada penjelasan tentang galeri yang lagi diadain di lantai 2 ini. Nanti kalau kalian penasaran langsung aja kalian translate karena emang pakai bahasa Jepang. Jadi memang rata-rata jika kalian ingin ke tempat-tempat bersejarah pasti memang rata-rata jarang ada yang bahasa Inggris sih. Cuman sekarang memang sudah banyak, jadi aman. Ini dia pemandangan di lantai 2. Nah, sekarang kita bakal turun lagi. Nah, ini untuk maps rumah kita ya. Jadi kayak lantai 2-nya apa, lantai 1-nya apa, itu lengkap banget. Terus juga di sini ada kayak ini, aku lagi ada di area kitchennya. Ini untuk memasak. Tuh, kalian lihat kan alatnya masih bener-bener asli dan masih terjaga banget. Oke, aku bakal explore ke area luarnya. Ini area luarnya untuk rumah kita. Jadi emang luas banget. Jadi kalian pasti lumayan makan waktu nih untuk explore. Nah, sekarang aku bakal menuju ke masih rumah kita, tapi ini tuh kayak area restroom gitu. Jadi kalau kalian sudah capek explore, kalian main istirahat, di sini ada banget nih. Di sini kalian tinggal masuk. Jadi kayak ada ruangan, bisa kalian minum, makan dulu di situ, duduk dengan ada pendingin ruangannya juga, ada toilet juga. Jadi lengkap banget. Jadi kalian kalau misalnya kalian agak capek, langsung aja ke sini. Ini ada di sebelah kiri aku. Nah, sekarang aku coba aja kalian ke sini. Nah, ada orang yang masuk. Nah, di situ tuh tempat kalian istirahat. Jadi disediakan meja, terus juga alat pendingin. Jadi kalau kalian capek bisa istirahat di situ sebelum kalian explore lagi tokoname. Nah, toiletnya juga ada di sini. Jadi nggak usah takut. Ini aku lagi cek untuk ada area restroomnya kayak gini. Jadi memang luas banget area rumah kita ini. Nah, sekarang aku bakal masuk ke galeri. Ini adalah perempuan dari keluarga kita, salah satu perempuan dari keluarga kita nih. Nanti kalian coba zoom atau kalian searching. Jadi ini adalah salah satu wanita berpengaruh juga di Jepang.
Jadi di sini tuh kayak galerinya gitu, kayak perjalanannya dia dalam karir, dan dia juga salah satu dari bekerja di Japan Airlines. Kalau kalian tahu itu adalah salah satu maskapai di Jepang. Nah di sini dibaca, diinfokan untuk perjalanan karirnya nih saat dia bekerja di Japan Airlines, terus juga saat beliau sekolah tuh. Jadi di sini benar-benar galeri kehidupan. Dan juga sangat pintar dalam berbahasa Inggris untuk salah satu dari keluarga ini gitu. Jadi ini dia perjalanan aku di Tokonami. Jadi kalau kalian misalnya bingung ke Tokonami kemana aja, langsung aja tonton video ini karena di sini aku bakal info dari makanan, tempat wisata dan ikonnya. Jadi kalau kalian ke Tokonami jangan lupa mampir. Bye bestie.